Halo Bang Rohman, izin nanya ya Bang, dulu waktu Abang sakit aslam itu proses penyembuhannya sampai membaik total berapa lama ya Bang? Untuk saya pribadi, teman-teman ya saat terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, proses pemulihannya agak begitu lama gitu teman-teman ya. Jujur ya, saya gak berani berbohong teman-teman ya. Saya dulu pemulihannya agak begitu lama karena kenapa? Dulu tidak ada yang membimbing ya. Jadi untuk saat terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis waktu kejadian dulu gitu teman-teman ya, itu belum terlalu booming tentang seputaran gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi berbeda ketika memahami teman-teman tentang gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu tidak berbahaya, kemudian bisa ditangani dengan mudah gitu teman-teman ya, karena kitanya memahami tentang seputaran gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, itu pasti bakalan lebih cepat teman-teman ya. Proses pemulihannya bakalan lebih cepat. Kenapa? Untuk proses pemulihannya itu lebih cepat kalau seandainya kita memahami, minimal kita tidak takut teman-teman, minimal kita itu tidak merasa tidak merasa cemas tentang gangguan ini gitu teman-teman ya, karena kitanya sudah mulai paham teman-teman ya. Justru yang memperlama itu ketika ketakutannya itu masih besar teman-teman, selalu berandai-andai kemana-mana. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk asam lambung dan ascites psikosomatis itu ada sensasi sedikit, kitanya tidak paham, kitanya berandai-andai kemana-mana, akhirnya menimbulkan ketakutan, dan di situ cemasnya pasti bakalan hadir. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, alangkah baiknya kalian pahami saja gitu teman-teman penyebabnya, biar kalian nanti juga bisa menanganinya dengan mudah gitu teman-teman ya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, sensasi-sensasinya itu adalah sensasi-sensasi rumahan teman-teman ya. Kayak macam kembung, begah, itu sensasi rumahan teman-teman. Dan kalau seandainya kalian tidak percaya, tanya sama keluarga kalian teman-teman, apakah keluarga kalian juga mengalami kembung, begah gitu teman-teman ya. Pasti jawabnya pernah teman-teman ya. Apakah saudara-saudara kalian, keluarga kalian mengalami sering mengalami pusing teman-teman ya? Pasti jawabnya pernah teman-teman ya. Nah itu, jadi untuk seputaran gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu adalah sensasinya yang hadir-hadir itu adalah sensasi rumahan teman-teman ya. Yang membedakannya, kita itu sekarang mempunyai sensasi rumahan tetapi ada kecemasan berlebih juga gitu teman-teman ya, menimbulkan stres di situ. Nah itu teman-teman, sehingga kita ada stres, ada ketakutan, ada cemas gitu teman-teman ya. Rasanya itu kayak macam aneh teman-teman ya, begahnya kayak macam begah aneh. Kemudian kitanya mengalami ketakutan. Nah itu teman-teman, sakit badannya itu, pegal-pegalnya itu kita aneh sakit badannya itu teman-teman ya. Dipijit juga nggak membaik. Nah itu teman-teman, kenapa bisa seperti itu? Dulu sebelum terkena gangguan asam ya, kita bekerja keras, kemudian mempunyai sakit badan, pegal-pegal, dipijit juga udah beres teman-teman. Tetapi saat terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, kita nggak kerja keras teman-teman, yang nggak beraktivitas yang berat-berat, tetapi mengalami sakit badan gitu teman-teman ya, ngilu-ngilu tidak jelas. Kemudian ketika dipijit juga membaiknya cuma sebentar teman-teman ya, besok-besoknya hadir lagi. Nah itu teman-teman ya, itu yang membedakan kalian saat ini sekarang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis teman-teman ya. Ada sensasi rumahan, tetapi rasanya berbeda gitu teman-teman ya, karena kalian terkena anxiety disorder, ada psikosomatis di situ. Nah itu teman-teman ya, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian untuk proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu, kalian jangan berpatokan ke saya teman-teman. Wah ini Pak Abdul Rahman nih lama nih membaiknya, jangan-jangan saya juga lama. Tidak seperti itu teman-teman ya, karena proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu tergantung daripada siapa orangnya. Nah itu teman-teman, kalau seandainya orang tersebut konsisten menjalani 3P-nya teman-teman ya, konsisten menjaga metodenya teman-teman, kemudian mempunyai rasa semangat ingin cepat bangkit gitu teman-teman ya, itu pasti bakalan cepat membaik teman-teman ya. Berbeda ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis paham gitu teman-teman. Oh iya, ternyata gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu tidak berbahaya, tetapi dia mempunyai rasa malas yang sangat besar untuk melakukan metodenya teman-teman ya. Kemudian tidak konsisten juga dengan metodenya. Hari ini menjaga makannya, besok-besoknya nggak menjaga makannya. Hari ini menjaga olahraganya, besok-besoknya setelah 2 hari, 3 hari kita nggak olahraga. Kemudian kita memahami bahwa asam lambung dan ascites psikosomatis itu butuh tidur 8 jam dalam satu malam.
1 hari 2 hari kita tidurnya bagus gitu teman-teman, besok-besoknya kita begadang lagi karena nonton film yang rame. Nah itu teman-teman ya, nah itu bakalan lama membaiknya gitu teman-teman ya, karena jujur ya, untuk gangguan asam lambung gendasatis psikosomatis itu bakalan lebih cepat membaiknya kalau seandainya kalian konsisten terhadap metodenya. Nah itu teman-teman, nah, makanya untuk pemulihan dari gangguan asam lambung gendasatis psikosomatis itu setiap orangnya itu berbeda-beda gitu teman-teman ya. Ada yang hanya cuman beberapa bulan, ada yang cuman 1 tahun, ada yang lebih dari 1 tahun gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung gendasatis psikosomatis kemudian ingin cepat membaik gitu teman-teman, bukan kayak macam Abdurrahman yang begitu lama gitu teman-teman ya. Kalian konsisten saja dengan metodenya teman-teman ya, konsisten dengan metodenya, kemudian jangan pernah menyerah melakukan metodenya. Nah itu teman-teman, pasti kalian bakalan lebih cepat membaik. Nah itu teman-teman ya. Kemudian siapa lagi nih? Penglihatan selalu buram Pak Guru, padahal sudah diperiksa tidak apa-apa. Apakah itu dari stres? Mohon penjelasannya. Kalau seandainya sudah diperiksa sama dokter mata kalian, kemudian ketika diperiksa itu tidak apa-apa, teman-teman ya, that's it, beres gitu teman-teman. Jangan terlalu khawatir gitu teman-teman ya. Tetapi kenapa nih Pak, mata saya itu buram? Sudah diperiksa ke dokter nggak apa-apa. Keterkaitannya memang seperti apa? Memang betul ya, itu bisa dari stres teman-teman. Sebetulnya untuk mata buram itu sepengalaman saya dulu ada 2 penyebab teman-teman. Yang pertama bisa karena efek stres gitu teman-teman ya. Nah kaitannya apa dengan mata bisa menjadi buram ketika kita stres? Ketika kita stres, orang-orang yang terkena gangguan asam lambung gendasatis psikosomatis biasanya stresnya itu terhadap hal-hal yang negatif teman-teman ya, tentang penyakit lah, tentang sensasi lah setiap harinya teman-teman, dan yang lebih dominan itu tentang kematian. Sehingga di situ ada ada penegangan otot teman-teman ya, karena kita takut ya. Kita takut sehingga tubuh kita waspada, akhirnya ada penegangan otot, dan ketika penegangan otot itu berpengaruh ke aliran darah dan oksigen gitu teman-teman, sehingga untuk bagian mata itu tidak teraliri dengan sempurna teman-teman. Alhasil ya kerja mata kita itu ya kurang normal teman-teman ya. Nah itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung gendasatis psikosomatis. Kemudian penyebab yang keduanya bisa karena kebutuhan untuk matanya itu tidak terpenuhi teman-teman ya, baik gizinya, baik vitaminnya gitu teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Wajar kalau seandainya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung gendasatis psikosomatis itu pencernaannya belum membaik teman-teman. Jadi ketika kalian mengkonsumsi makanan-makanan yang penuh vitamin juga, itu nilai kebaikan dari makanan tersebut tidak terserap sempurna oleh tubuh kita, termasuk untuk mata gitu teman-teman ya. Nah makanya wajar ketika kalian sekarang sedang terkena gangguan asam itu mata agak-agak buram juga gitu teman-teman ya. Nah itu, nah sekarang bagaimana solusinya? Kalau seandainya itu dari stres gitu teman-teman ya, tolong diingat-ingat. Kalau misalnya kalian mengelak juga, Pak saya itu nggak stres, tolong diingat-ingat, apakah setiap harinya kalian itu selalu teringat dengan penyakit, kemudian teringat dengan penderitaan yang dialami gitu teman-teman, apalagi tentang hal-hal yang menakutkan, takut kita itu umurnya nggak panjang. Nah itu teman-teman, itu tanpa disadari menjadi stres tersendiri gitu teman-teman. Dan kalau seandainya kalian sudah tahu bahwa ternyata mungkin mata saya itu buramnya itu karena stres gitu teman-teman ya, karena sudah diperiksa ke dokter juga itu baik-baik saja gitu teman-teman ya, ya hindari saja stresnya teman-teman. Dengan cara seperti apa? Belajar masa bodoh saja tentang apa yang sedang kalian pikirkan saat ini gitu teman-teman ya. Kalian berpikirnya kan tentang sensasi ya, tentang penyakit, tentang sensasi, tentang penderitaan yang sedang dialami, tentang kematian. Hindari saja itunya teman-teman, dengan catatan kalian juga kan sudah tahu ya bahwa gangguan asam lambung gendasatis psikosomatis itu tidak berbahaya teman-teman. Jadi kalian gak usah berpikir tentang penyakit yang kalian derita teman-teman ya. Nah itu, nah makanya mulai dari sekarang belajar masa bodoh saja, karena kita sudah tahu bahwa gangguan asam lambung gendasatis psikosomatis itu tidak berbahaya. Fokus saja kalian dengan kesenangan-kesenangan, lakukan aktivitas yang menyenangkan. Biar ketika kalian melakukan aktivitas yang menyenangkan, olahraganya ada gitu teman-teman, kemudian refresh otak juga ada gitu teman-teman ya, karena selalu berpikir tentang yang menyenangkan teman-teman ya. Kemudian yang ketiganya, pemikiran-pemikiran negatif itu
selalu teralihkan gitu teman-teman, teralihkan dengan apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan dengan yang kesenangan-kesenangan. Nah itu teman-teman, makanya mulai dari sekarang hindari stresnya gitu teman-teman, biar mata kalian itu kembali normal lagi. Nah itu teman-teman. Kemudian penyebab yang keduanya, kalau seandainya itu dari pencernaan gitu teman-teman ya Pak, mungkin itu dari pencernaan karena pencernaan saya itu masih belum normal gitu. Tapi gimana caranya supaya kebutuhan untuk mata kita itu tetap terpenuhi setiap harinya? Akalin saja gitu teman-teman ya, sering makan saja. Makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu selalu dianjurkan harus sering makan, harus sering ngemil teman-teman, biar kebutuhan untuk tubuh kita itu terpenuhi setiap harinya, termasuk di bagian mata. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Sering makan saja, sering ngemil saja, kemudian sering minum minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Nah itu teman-teman. Kemudian hindari juga terlalu sering rebahan teman-teman, karena ketika kalian terlalu sering rebahan teman-teman ya, itu ketika kalian keluar rumah melihat pandangan-pandangan yang agak jauh itu agak buram teman-teman ya. Nah kemudian kalian juga harus bisa menghindari terlalu sering nonton TV, nonton HP, main laptop gitu teman-teman, karena alat-alat elektronik seperti itu bisa mengganggu pandangan kita teman-teman. Ketika terlalu lama nih nonton HP, ketika kalian keluar nonton melihat pemandangan di luar itu agak buram juga teman-teman, dan kegiatan itu berlaku untuk orang normal juga. Nah itu teman-teman, tengok anak kalian, saudara kalian, ibu kalian, atau teman-teman kalian ketika nonton HP terlalu lama, itu ketika melihat pandangan keluar itu ya agak buram juga teman-teman. Dan tolong ingat kejadian dulu juga sebelum kalian terkena gangguan asam. Ketika nonton TV terlalu lama, nonton HP terlalu lama, ketika HP-nya dimatiin, TV-nya dimatiin, ketika nengok keluar agak buram juga. Nah itu teman-teman, makanya hindari terlalu sering main HP gitu teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya dari siapa ini? Berdiri aja rasanya kayak mau jatuh kalau jalan kelayangan. Setiap sore selalu kambuh, tapi kalau siang hari saya sehat. Ketika ada kelayangan sama teman-teman ya, jadi ketika kelayangan seperti mau jatuh itu dari keseimbangan tubuh yang sedang terganggu. Kenapa keseimbangan tubuh kita itu terganggu gitu teman-teman ya? Kembali lagi, karena kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi setiap harinya. Penyebabnya ada dua gitu teman-teman. Yang pertama, wajar kalau seandainya pencernaannya itu masih belum membaik. Kemudian yang keduanya karena ada stres yang walaupun tanpa kita sadari. Nah itu teman-teman, karena ketika stres itu bisa menguras energi kita dengan cepat. Nah itu teman-teman. Nah sekarang solusinya gimana? Sering makan saja teman-teman, sering makan, sering ngemil, sering minum gitu teman-teman ya. Kemudian hindari stresnya juga gitu teman-teman, biar energi yang sudah masuk itu tidak terkuras dengan stres. Nah itu teman-teman. Nah makanya ketika orang-orang yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, sering makan saja, kemudian hindari stres juga gitu teman-teman. Kemudian ketika setiap sore selalu kambuh, tapi kalau siang hari saya sehat, katanya seperti itu gitu teman-teman ya. Ketika menjelang sore atau misalnya menjelang pagi subuh gitu teman-teman, menjelang malam juga gitu teman-teman ya, itu biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis rata-rata kambuh gitu teman-teman ya. Kenapa bisa kambuh? Karena suhu dingin itu bisa mempengaruhi asam lambung kita teman-teman. Jadi ketika ada suhu dingin, asam lambung kita itu menjadi nggak normal lagi. Banyak sekali sensasinya. Nah itu teman-teman, kayak macam kembung, begas, sering sendawa dan sebagainya itu memang hadir teman-teman. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ketika masih bisa masih belum terbiasa dengan suhu dingin, teman-teman sering pakai jaket saja gitu teman-teman, sering pakai jaket gitu teman-teman ya, biar kalian itu ketika ada suhu dingin juga kalian tidak apa-apa. Nah itu teman-teman. Dan kemudian ketika nanti kalian sudah terbiasa dengan suhu dingin teman-teman ya, kalian itu akan kuat lagi ketika menghadapi suhu dingin. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah makanya mulai dari sekarang sering olahraga juga gitu teman-teman ya, sering olahraga, sering pakai jaket juga gitu saat di musim dingin itu teman-teman ya. Nah kemudian dari siapa itu, barusan dari siapa ya? Dari Arif Rahman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya nih, ayo kawan-kawan ikuti arahan Pak Roman biar cepat sembuh total. Alhamdulillah saya juga sudah sembuh. Semoga kawan semua cepat sembuh total, amin.
ini dari si Agus ya. Gus, aduh, Agus jangan komen melulu, Gus. Ini si Agus nih sombong sekarang itu. Kalau sekarang sudah sembuh total itu, semenjak sudah sembuh total, diajak bikin video sama saya, dia tuh nggak mau teman-teman. Padahal itu sangat penting sekali ya buat memotivasi orang-orang yang belum membaik teman-teman. Ternyata gangguan asam lambung gadasentis psikosomatis itu bisa sembuh total tanpa obat, tanpa herbal teman-teman ya. Cuman nih orang sombong banget, nih ya, sombong banget nih semenjak dia sembuh, sudah bisa bekerja, sudah bisa bermain, sudah sering bercanda-canda juga gitu teman-teman ya. Nengok datang ke rumah saja itu nggak pernah ada itu ya. Padahal saya butuh nih sama orang nih. Ayo Gus, datang ke sini Gus, biar bikin video ya. Terus siapa lagi nih? Pak, saya masih sering, aduh ini apa nih tulisannya kecil, jarang kebaca nih sekarang. Pak, saya masih sering perut atas terasa keras dan sakit sama batuk ndak sembuh-sembuh. Ketika ini nih, Pak, saya masih sering perut atas terasa keras itu karena memang banyak masih banyak gasnya gitu teman-teman. Jadi ketika gas kalian masih banyak di dalam lambungnya gitu teman-teman ya, itu pasti bisa terasa keras perut kita itu teman-teman ya. Wajar kalau seandainya masih banyak gasnya gitu teman-teman ya. Kalau seandainya kalian tidak percaya bahwa itu dari gas yang berlebih teman-teman ya, tengok saja ketika balon kita tiup. Nah, terlalu banyak angin nanti bisa mengeras itu balonnya. Nah, itu teman-teman sama halnya dengan lambung kita teman-teman ya. Kalau seandainya gasnya terus hadir, kemudian berlebih gasnya, akhirnya perut kita itu terasa keras gitu teman-teman ya. Nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung gadasentis psikosomatis, ketika mengalami hal seperti itu teman-teman ya keluarkan saja gasnya gitu teman-teman, dengan cara seperti apa yang sederhana kemudian alami. Sering minum air hangat aja pelan-pelan, minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Nah itu teman-teman ya, biar terpicu sendawanya. Ketika sendawa itu ya kan anginnya keluar ya. Nah itu teman-teman kemudian enakan juga gitu teman-teman ya. Nah tetapi kalian jangan heran kalau seandainya gasnya itu terus hadir gitu teman-teman ya, selama asam lambungnya tidak selama asam lambungnya itu belum normal teman-teman ya. Jadi ketika kalian ingin menangani gasnya dikeluarkan gitu teman-teman ya, kalian juga tangani juga asam lambungnya biar tetap stabil, biar tidak menimbulkan gas gitu teman-teman ya. Dengan cara seperti apa? Sering minum aja, minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian jaga jenis makanannya, jangan sampai kalian itu mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memicu asam lambungnya itu nggak normal kembali teman-teman ya. Nah itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung gadasentis psikosomatis. Ketika menjaga makannya, menjaga minumnya, alhamdulillah ya asam lambungnya tetap normal. Kemudian gasnya nggak selalu hadir gitu teman-teman ya, dan sudah dikatakan mulai membaik. Nah itu teman-teman ya. Kemudian siapa lagi nih ya? Siapa lagi nih? Aduh, ke-scroll. Biasa jempolnya nggak mau diem ya. Pak, saya masih sering perut atas. Oh, itu tadi udah ya. Dari siapa? Rubio Neandro. Sudah ya. Dan sakit sama batuk nggak sembuh-sembuh. Untuk sakit batuk itu bisa karena panas dalam, teman-teman. Jadi ketika panas dalam gitu, teman-teman, kemudian asam lambungnya sering naik juga gitu teman-teman ya, itu nanti bisa mengganggu bagian kerongkongan kita teman-teman ya. Tenggorokan kita itu terganggu teman-teman ya, sehingga ketika sering naik nanti bisa menyebabkan iritasi teman-teman ya. Dan ketika ada iritasi, kemudian ketika ada perbaikan yang dilakukan oleh sel tubuh kita sendiri teman-teman, dan perbaikannya biasanya agak gatal teman-teman sehingga menimbulkan batuk. Nah itu teman-teman ya. Nah, apakah benar batuk itu bisa karena iritasi teman-teman ya? Tengoklah ketika kalian sekarang ada luka di bagian luar gitu teman-teman ya, itu perbaikannya itu akan terasa gatal ya. Makanya untuk orang yang kena luka itu pas ada perbaikan suka gatal ya, pengen digaruk gitu teman-teman ya. Kita luka di luar bisa digaruk teman-teman, tetapi bagian dalam kita nggak bisa garuk teman-teman. Akhirnya dibiarkan saja seperti itu karena kita itu nggak bisa menggaruk teman-teman ya. Dan kemudian respon tubuh itu yang terjadi batuk. Nah itu teman-teman ya. Sehingga untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung gadasentis psikosomatis, ketika batuknya itu nggak sembuh-sembuh gitu teman-teman ya. Kenapa nih Pak batuknya itu agak lama? Makanya ada istilah batuk menahun teman-teman. Sebetulnya itu tidak ada batuk menahun ya. Itu biasanya karena ada iritasi, kemudian iritasinya itu terus-terusan nggak membaik teman-teman, sehingga ada perbaikan sedikit terganggu lagi, ada perbaikan sedikit lagi terganggu lagi gitu teman-teman, dan terus gatal dan akhirnya terus juga batuk. Nah itu teman-teman. Nah sekarang bagaimana solusinya?
kita harus bantu saja untuk perbaikan iritasinya itu dilakukan oleh sel tubuh kita sendiri, teman-teman ya. Kita itu hanya wajib membantunya saja. Membantunya itu kayak macam gimana? Jaga saja perbaikannya itu biar tidak terganggu, teman-teman, dengan cara seperti apa? Sering minum, menjaga makannya gitu, teman-teman ya. Karena ketika terganggu itu biasanya oleh asam lambungnya sering naik. Ada perbaikan sedikit, asam lambungnya naik, akhirnya luka lagi gitu, teman-teman ya. Nah, makanya gimana caranya supaya asam lambung itu tidak sering naik, kemudian tidak ada panas dalam juga gitu, teman-teman ya. Karena ketika ada panas dalam itu pasti perbaikannya akan terasa melambat. Nah, solusinya gimana? Sering minum air hangat minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian hindari kalian mau konsumsi makanan-makanan yang bisa memicu panas dalam. Nah itu teman-teman ya, kalau seandainya kalian konsisten menjaga hal seperti itu batuk-batuk kayak macam seperti itu tidak akan lama, teman-teman ya. Nah itu, makanya mulai dari sekarang konsisten dengan metodenya. Sering minum minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian jaga juga jenis makanannya, jangan sampai kalian mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memicu asam lambungnya nggak normal, kemudian memicu panas dalam lagi. Nah itu teman-teman, yang makanya pahami saja ke sana, konsisten menjaganya biar kalian itu cepat membaik. Nah itu teman-teman ya. 21. Nah itu teman-teman ya. Bagi teman-teman yang belum terjawab, ini banyak ya. Bagi teman-teman yang belum terjawab, mohon maaf ya, karena waktunya sekarang udah mulai lebih ya. Nah kemudian bagi teman-teman yang sekarang ingin bertanya, silakan bertanya saja gitu teman-teman. Nanti saya jawab lewat video seperti ini teman-teman ya. Biar kalian itu cepet tenang gitu teman-teman. Karena jujur ya, untuk orang aslam itu biasa pemikiran itu nggak tenang ya. Karena sensasi sedikit kita itu malah berpikirnya kemana-mana, ketika mendapatkan jawaban ternyata akhirnya tenang gitu teman-teman ya. Alhamdulillah ya, bisa mengurangi rasa cemas gitu teman-teman ya. Karena jujur ya, kita itu orang yang terkena aslam itu biasanya kurang paham tentang seputaran aslam gitu teman-teman ya. Jadi lebih didorong dengan rasa takut sih sebetulnya ya. Oh ya, asam lambung itu nggak berbahaya, tetapi ketika kita ada ketakutan, cemas hadir gitu teman-teman ya, itu pemahaman itu hilang teman-teman. Itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman, dan makanya saya selalu share video itu untuk mengingatkan kalian biar kalian itu terus tenang gitu teman-teman. Karena memang jujur ya, untuk asam lambung dan asam psikosomatis itu ngapain kita cemaskan gitu teman-teman ya, karena nggak bahaya sih sebetulnya kalau seandainya kalian nggak ada trauma teman-teman ya. Karena yang membuat seperti bahaya itu dari trauma. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya. Bagi teman-teman yang belum terjawab, mohon maaf. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan bertanya saja, nanti saya jawab lewat video gitu teman-teman. Tetapi kalau misalnya belum terjawab, mohon maaf karena memang keterbatasan saya. Dan seperti biasa ya, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.